Pemirsa, advokat Ziko Leonard Jagardo melaporkan Mahkamah Konstitusi ke Polda Metro Jaya terkait dugaan pemalsuan surat salinan putusan terkait pencopotan Hakim Aswanto. Menanggapi hal ini, Mahkamah Konstitusi merespon cepat dengan membentuk Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Kuasa hukum Ziko Leonard, Leon Maulana mendatangi Polda Metro Jaya pada Rabu 1 Januari kemarin guna melaporkan adanya dugaan tindak pidana pemalsuan surat salinan putusan dan risalah sidang terkait uji materi Undang-Undang MK yang membahas pencopotan Hakim Aswanto. Leon menjelaskan Ziko selaku pelapor mendapati adanya perbedaan pada substansi putusan setelah menonton kembali siaran sidang melalui YouTube resmi Mahkamah Konstitusi pada awal Januari 2023. Laporan pidana pun ditempuh agar Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang baru dibentuk bisa segera memproses dugaan perubahan substansi tersebut dengan transparan dan efisien. Jadi di laporan ini kita melaporkan 9 hakim konstitusi dan juga 1 panitera dan 1 panitera pengganti atas adanya dugaan tindak pidana pemalsuan dan menggunakan surat palsu sebagaimana salinan putusan dan juga risalah sidang dan juga dibacakan dalam persidangan terkait dengan substansi putusan itu terdapat frasa atau substansi yang sengaja diubah karena bunyinya itu awalnya dengan demikian kemudian ke depan. Ini kan ada suatu hal yang baru apabila dinyatakan ini adalah suatu hal yang typo, sangat tidak substansial. Menanggapi kasus ini, Marwarar Siahaan, mantan Hakim MK, berpendapat pembentukan Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi perlu dibentuk guna membantu mempersingkat proses pengusutan skandal ini mengingat panjangnya proses pidana. Sebab kalau itu terjadi dan itu menjadi tugas pertama daripada Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi itu, bahwa dia harus memastikan dulu dari informasi yang ada bahwa memang adakah perubahan. Jadi pertama, apakah yang diucapkan sesuai dengan apa? Bahwa kemudian ada perubahan, itu tentu menjadi sesuatu yang boleh dikatakan ya secara general melanggar politik, tetapi secara spesifik kan pemalsuan itu kan. Sebagaimana diketahui, putusan MK yang berubah yakni nomor 103 tahun 2022 terkait pemberhentian Hakim Konstitusi sebelum habis masa jabatannya dengan sejumlah alasan seperti mengundurkan diri atas permintaan sendiri, sakit jasmani atau rohani, serta diberhentikan dengan tidak hormat. Tim Liputan Media Group Network.